$100 miliar, dan aku akan mengambil posisi Cecilia dan menikahi pewaris Claflin yang cacat. $100 miliar? Kau pikir kau siapa? Kalau pewaris itu nggak mengalami kecelakaan, kau nggak akan seberuntung ini. Seharusnya kau berterima kasih pada saudarimu Cecilia sambil berlutut. Dia mungkin putrimu, tapi dia bukan saudariku. Tapi baiklah, dia bisa menikahinya. Tunggu. Setelah kalian menikah, uangnya akan masuk ke rekeningmu. Katakan pada Cecilia, dia bisa memiliki Amos setelah aku pergi. Amos. Bukankah dia pengawal favoritmu? Kau dulu bilang akan menikahinya. Dan sekarang, kau meninggalkannya begitu saja. Kalian semua tahu aturannya. Hanya cowok yang paling berani dan yang paling seksi yang bisa menjadi pengawalku. Kenapa masih pakai baju? Saya pengawal, bukan penari telanjang. Mulai sekarang kau pengawal pribadiku. Aku menghabiskan 2 tahun mencoba mendekatinya. Setiap hari aku berharap dia bisa merasakan hal yang sama. Bos, aku takut. Kalau begitu, Anda seharusnya nggak menonton itu. Selamat malam. Tapi matanya nggak pernah tertuju padaku. Dan berkali-kali aku berhayal. Mungkin dia bisa jadi lebih dari itu. Amos, aku kedinginan. Kalau kau kedinginan, pakailah pakaian yang lebih tebal. Hanya ada seorang wanita yang bisa membuat jantungnya berdebar. Pak, saya nggak mengerti. Kenapa Anda malah main-main jadi pengawal putri orang yang nggak penting? Anda pewaris Winston. Kecuali Anda jatuh cinta. Jangan konyol. Kelly hanya anak manja. Nggak ada apa-apa dibanding Cecilia. Aku hanya di sini untuk mengawasi Cecilia. Apa? Cecilia anak haram seorang simpanan. Kenapa Anda buang-buang waktu? Ayah Anda tidak akan menyetujuinya. Kau nggak ngerti. Kalau bukan karena dia, beberapa tahun lalu, aku sudah mati dalam kecelakaan. Dia penyelamatku. Aku akan menikahinya. Aku harus. Anda yakin dengan Cecilia? Aku yakin. Hari itu, dia jatuhkan kartu identitasnya, membuatku bertanya siapa dia. Jadi, selama ini kau itu Winston Eyre? Hanya memanfaatkanku untuk mendekati Cecilia? Betapa bodohnya aku. Sedang apa? Dan sekarang, kau meninggalkannya begitu saja. Tunggu dulu, ini kau. Kau mengharapkan orang lain? Tidak. Maksudku, apa yang kau lakukan di tempat tinggal karyawan? Besok ulang tahunku, dan ada lelang perhiasan. Aku di sini untuk mengingatkanmu untuk lakukan pekerjaan dan bukan mabuk-mabukan. Sebenarnya, aku akan meminta cuti besok. Jadi aku tidak bisa pergi ke lelang bersamamu. Maaf. Nona Stewart, saya... Apa? Selamat ulang tahun. Amos, aku akhirnya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan 2 tahun lalu. Aku melepaskanmu, meskipun ini menyakiti hatiku. Wah, Kelly Stewart. Atau haruskah aku panggil Kelly Clevin? Mana tunangan miliardermu itu, saudariku? Oh, benar. Mungkin dia tiduran saja seperti orang cacat. Dia pasti butuh kau untuk bersihin bokongnya, bukan? Kau benar-benar dapat jackpot. Seharusnya aku berterima kasih padamu. Karena setidaknya namaku Kelly Claflin, aku tidak perlu minta maaf saat menampar orang sepertimu. Amos, aku tidak tahu kenapa dia melakukan ini, terutama pada saudarinya sendiri. Jadi ini alasan meminta libur untuk bersamanya di sini. Ada apa denganku? Kenapa aku merasa sangat bersalah? Aku yang mengundang Amos hari ini. Aku tidak ingin membuat suasana canggung. Aku tahu dia milikmu, pengawalmu. Maksudku, dan aku tahu dia sedang libur. Jadi dia tidak mau ikut denganku, tapi dengan senang hati pergi bersamanya. Ini hari liburku. Ini keputusanku untuk menghabiskannya sesuka hatiku. Apapun pilihanku. Lelangnya akan dimulai. Ayo pergi. Aku nggak percaya kau pikir kau cocok di sini. Ini lelang perhiasan mewah. Apa kau bahkan mampu beli segelas champagne itu? Dasar miskin.
Apa yang mau kau lakukan? Menelpon suamimu minta uang? Dia benar. Uang jajan mingguan dia dari ayah $10.000. Aku bahkan nggak sampai $100. Para hadirin sekalian, item pertama kita malam ini, kalung bintang keberuntungan yang legendaris. Itu kalung yang ibuku rancang. Karya terakhir dari desainer misterius W ini adalah berlian 20 karat, dipasang langsung oleh sang seniman. Ini benar-benar karya yang bermakna, karena sang seniman meninggal tidak lama setelahnya. Kita mulai penawaran dari $500.000. $1 juta. 2 juta. Kalung itu adalah satu-satunya hadiah ibuku untuk dirinya sendiri. Aku tidak bisa membiarkan orang lain memilikinya, apalagi Cecilia. 10 juta. Apa kau gila? Ini paling-paling berharga 500.000. Ibu, kau mengorbankan karirmu demi cinta, dan dia mati karena dikhianati. Ini satu-satunya yang tersisa darimu. Aku tidak mau kehilanganmu lagi, apapun yang terjadi. $10 juta. Sekali, 2 kali. $15 juta. Aku hanya butuh waktu untuk mengumpulkan dananya. Sayang, ini lelang, bukan kelas yoga bayar seikhlasnya. Kalau miskin, pergi saja dari sini. Baiklah, nah karena kita punya penawaran tanpa dana, penawaran tertinggi 10 juta. Kalung ini menjadi milik... 20 juta dari Tuan Aaron Winston atas nama Nona Cecilia. Ya ampun, dia pasti sangat mencintainya. Kalung itu milik ibuku, oke? Dan sangat berharga bagiku. Tolong biarkan aku memilikinya, Tuan Winston. Kenapa dia bilang ini padaku? Apa dia benar-benar tahu siapa aku? Apa kau mau bawa-bawa ibu dalam masalah ini? Untuk memaksa Amos mencuri untukmu? Dia pengawal, bukan pencuri. Maaf Kelly, kita semua tahu kalau kau sayang ibumu, tapi bosku juga menyayangi Nona Cecilia. Untuk kalian semua, jangan repot-repot menawar. Kami akan selalu menawar lebih tinggi. Jangan sampai bangkrut hari ini. Terjual $20 juta. Kalung bintang keberuntungan menjadi milik Nona Cecilia Stewart. Apa yang kupikirkan? Mencoba menyentuh sisi kemanusiaannya. Nona Cecilia sudah membuatnya tunduk sepenuhnya. Sebutkan hargamu. Katakan berapa yang kau mau untuk kalung itu. Kau sudah bilang sendiri, itu tidak sebanding dengan uangnya. Tidak bagimu. Memang tidak sebanding dengan uangnya, tapi itu milikmu. Dan semua yang kau miliki, aku inginkan. Ayahmu, kekasihmu, dan bahkan kalungmu yang bodoh itu. Sama seperti kau kehilangan ibumu, kau akan selalu kalah dariku. Dasar jalang menyedihkan. Kau monster. Sebaiknya kau simpan tenagamu. Keseruannya baru saja dimulai. Ah, dasar pembohong. Kau sudah ambil semua yang pernah kucintai dariku. Ya ampun, tanpa gantungnya. Kau baik-baik saja? Kelly, Amos, sepertinya aku kena geger otak. Aku perlu ke rumah sakit. aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Memang selalu begini. Dia tidak peduli. Dia tidak pernah peduli. Tapi sekarang aku tahu kebenarannya. Tapi kenapa masih terasa sangat menyakitkan? Kau baik-baik saja? Tidak. Semua gara-gara pengawalku gagal melindungiku. Katakan, Amos, apa yang akan kau lakukan? Kalau menghukumku bisa meredakan sakitmu, silakan. Jangan lampiaskan pada Cecilia. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak ada hubungannya. Ini semua ada hubungannya dengan dia. Dia tidak khawatir tentang aku atau dirinya sendiri. Hanya Cecilia. Aaron Winston, pewaris keluarga Winston, mempermalukan dirinya seperti ini. Semua untuk dia. Hatiku sakit melihatnya. Tidak. Sakiti aku saja. Jangan sakiti Amos. Cecilia, ini bukan salahmu. Tidak. Kalau kau nggak menyelamatkanku, Kelly tidak akan terluka. Dan kau tidak akan dihukum karena meninggalkan tugasmu. Kau sudah keterlaluan kali ini. Pergi semalaman. Satu cambukan saja padanya dan kau sudah tidak tahan. Siapa kau? Apa maumu? Uang akan kuberi apa saja asal lepaskan aku.
Kenapa kau nggak minta maaf saja? Satu kata saja dan aku akan memaafkan. Amos, itu kau. Dia pingsan, bos. Satu dosa, 100 cambukan. Hanya karena aku mencambuk Cecilia sekali, kau memberiku 100 cambukan. Bagaimana bisa aku mencintainya sedalam itu? Dia sudah membayar hutangnya. Bawa dia ke rumah sakit. Grace, syukurlah kau sudah sadar. Aku telepon polisi ya, kau berikan keteranganmu ya, oke? Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, sungguh. Di mana Amos? Seharusnya dia melindungimu seperti 24 jam kan? Satu dosa, 100 cambukan. Dia sudah membayar hutangnya. Amos, terima kasih sudah merawatku. Tapi kau sebaiknya pulang. Ku dengar Kelly juga terluka. Kau sebaiknya melihat keadaannya. Dia pantas mendapatkannya. Jangan khawatirkan wanita berdarah keji itu. Kau terluka dan kau perlu istirahat. Amos, Kenapa dia bersama Cecilia? Akan kutunjukkan pada bajingan ini apa yang terjadi kalau dia meninggalkan temanku. Jangan. Itu nggak penting. Aku akan menikah. Dia akan segera jadi milik Cecilia. Sudahlah, biarkan mereka bersama. Itu yang selalu mereka inginkan. Aku akan kembali. Sudah cukup lama. Dia pasti sudah menyadari kesalahannya sekarang. Ya, ini juga salahku. Tidak pergi bersamanya ke lelang perhiasan. Kalau dia menginginkan kalung, aku akan menebusnya. Kenapa? Semuanya kosong. Apa yang kau lakukan di sini? Aku memberikanmu kalung. Di mana semua pakaianmu? Aku bosan dengan semua itu. Aku akan mulai beli yang baru. Kelly, besok konser biola pribadi Cecilia. Dia terus memberitahuku, dia ingin lebih dekat denganmu. Ingat itu untuk datang. Itu hal kecil yang bisa kau lakukan. Dia saudaramu. Kau harus pergi. Oke, kukabulkan. Kelly akan selalu menjadi putri kecilku. Aku sudah berikan segalanya untuk keluarga ini. Kenapa mengkhianatiku? tidak ada yang menyayangimu, dasar nenek tua. Kau dan anak bodohmu itu tidak cukup baik untuk ayahku. Jadi dia pergi dan mendapatkan yang lebih baru dan lebih baik. Kami. Ibu, bangun! Kelly? Oh, senang kau bisa datang. Cecilia mengundangmu dengan niat baik. Perbaiki sikapmu. Dia punya sifat yang buruk, persis seperti ibunya. Tidak apa-apa, dia hanya iri. Ya, itu wajar saja. Dia tidak punya bakat. Tidak seperti aku. Aku akan membuat semua orang kagum malam ini. Bersiaplah untuk terpukau. Iya, bakatmu bisa membuat lolos audisi akademi musik. Itu sangat mengesankan. Yang bisa kau banggakan hanyalah acara kecil pribadi ini saja, ya kan? Tuan Aaron Winston telah lama mengagumi kemampuan musik Nona Cecilia. Dan malam ini, dia punya hadiah yang sepadan dengan kecantikannya. Ya ampun, itu satu-satunya selo yang ditinggalkan Yoyoma. Dan di sebelah kanan kalian, Ratu Dewi Bulan yang pernah dipakai oleh Ratu Mary. Semua hadiah ini adalah tanda cintanya. Tapi untuk penutupnya, lihatlah ke sini, di jendela yang indah itu. Astaga, aku mengenali kembang api itu dari pelantikan presiden. Kembang api seperti itu pasti harganya sangat mahal. Dinyalakan secara bersamaan, pasti biayanya jutaan. Pamer kemesraan di depan umum lagi. Tapi entah mengapa rasanya nggak sesakit dulu. Kalung pertama, sekarang semua barang warisan. Aaron Winston pasti sangat tergila-gila kepadamu. Kau akan menjadi Nyonya Aaron Winston. Dan kekayaan Winston itu setara dengan Cleveland. Aku tidak peduli soal uang. Kalau dia benar ingin membuktikan dirinya, dia harus mentato namaku di dadanya. Itu baru akan membuatku terkesan. Kau mau kemana? Konsernya bahkan belum dimulai. Tapi aku sudah muak dengan penampilanmu. Cemburu? Kakak?
pada konserku yang menyedihkan ini? Terima saja. Tidak ada yang menyukaimu. Semua orang di sini membawa bunga, hadiah, pakaian. Dan kau tidak berguna, menyedihkan. Kelly, kau konserku. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kelly, tega-teganya kau. Dia itu kakakmu. Tidak tahu malu. Kakakmu mengundangmu karena dia berbaik hati. Dan begini caramu membalasnya. Dia benar-benar iri pada Cecilia. Semua bakat itu dan semua hadiah berharga dari Tuan Winston. Dasar anak gak tahu terima kasih. Kau benar, aku memang gak tahu terima kasih. Gak bersyukur karena gak ikut mati saat ibuku meninggal. Tapi supaya kalian tahu, aku gak pernah tumpahkan anggur ke gaun Cecilia. Itu sesuatu yang akan kulakukan. Kembali ke sana dan minta maaf pada Cecilia. Kau seharusnya menjadi pengawalku, ingat? Tapi yang kau lakukan hanya melindungi dia. Aku tidak perlu terus melindunginya jika kau berhenti menyiksanya. Jadi apa? 100 cambukan untuk dosa semua orang? Dia tahu, tidak mungkin. Aku sudah hati-hati. Menyiksanya? Ketika dia dan ibunya datang, mereka membuat ibuku sakit sampai mati. Dia datang ambil mainanku, pakaianku, seluruh hidupku. Mereka tidak beri kesempatan padaku untuk belajar apapun hanya supaya dia bisa bersinar. Itu tidak mungkin benar. Kau yang mencuri segalanya darinya. Orang buta dan seekor ular. Pasangan yang cocok. Kuharap kalian bahagia bersama. Kelly, tunggu. Aku butuh libur 2 hari. Untuk apa? Untuk merawat Cecilia? Baiklah. Siapa peduli kalau kau gak pernah kembali. Tinggalkan aku mati seperti yang lain. Aku akan kembali. Kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang telah direnggut dariku? Di sini, tolong tato nama Cecilia untukku, yang bagus dan besar, biar kelihatan dari jarak jauh. Kalau ayahmu tahu, kau bisa celaka. Lakukan saja. Amos, terima kasih untuk semuanya. Karena akhirnya menunjukkan betapa tidak pentingnya aku di hatimu. Selamat. Setelah besok, kau akhirnya akan bebas. Kelly, kamu benar-benar akan menikah dengan pewaris Cleveland yang satu itu. Aku tidak tega melihatmu begitu. Bisa saja dia mengerikan. Coba pikir, setidaknya dia tidak bisa kabur dengan wanita lain. Kelly, kau benar juga. Gak usah buang-buang air mata lagi untuk orang yang tidak pantas. Jadi aku dengar pengawal adikmu pergi ke toko tato semalam setelah konser dan menato namamu di dadanya. Kau bercanda? Aku menikah dengan pengawal? Dia cuma mainan. Kapanpun aku bosan menyiksa Kelly, aku akan membuangnya. Lagi pula, hati dan tanganku hanya untuk Aaron Winston, pewaris keluarga Winston. Kau jahat sekali. Kau mengambil semua dari adikmu. Ayahnya, reputasinya, bahkan pengawalnya. Amos, andai saja kau melihat seperti apa Cecilia kesayanganmu yang sebenarnya. Apa kau masih akan mencintainya? Hati-hati dengan... Apa yang kulakukan? Hanya membereskan barang-barang kecil. Biar aku bantu. Tidak perlu. Kalau kau mau membantu, tolong antar ini ke ayahku. Akan aku antarkan dengan selamat. Amos, ini perpisahan. Kenapa hatiku sakit sekali? Kenapa hatiku sakit sekali? Pasti cuma bekas tato yang belum sembuh. Amos, kau di sini? Ayo minum bersama kami. Senyumnya begitu cerah. Tapi kenapa mengingatkanku pada Kelly? Tidak, terima kasih. Kelly memintaku untuk mengantar ini. Aku harus kembali untuk membantunya berkemas. Kau belum dengar? Kelly mentransfermu padaku. Sekarang kau pengawalku. Dan gak perlu menderita di bawahnya lagi. Apa? Dia akan menikah dengan pewaris Cleveland. Bukankah ini sesuatu yang patut dirayakan? Itu tidak mungkin. Kenapa dia harus menikah dengan Will Cleveland? Amos, kau menyakitiku.
Maaf, aku kaget. Tapi kenapa dia harus menikah dengan Will Claflin? Bukankah dia cacat? Aku sudah mencoba membujuknya untuk menikah karena cinta sejati, tapi dia hanya mengejar uang saja. Jadi, mari kita rayakan saja. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Putriku itu dari dulu memang matre. Kalau nggak, buat apa dia menikahi orang cacat? Kau mau melindungiku kan, Amos? Dia akan punya banyak pengawal di perkebunan Clevin. Lalu aku nggak akan punya siapa-siapa. Benar sekali. Kenapa aku begitu kecewa? Dengan begini, aku bisa melindungi Cecilia secara terang-terangan. Tidak perlu lagi berpura-pura atau menyembunyikan perasaanku. Tentu saja aku mau. Oke, sempurna. Ayo kita belanja untuk merayakannya. Seharusnya aku bahagia. Tapi kenapa hatiku terasa begitu kosong? Pegang ini. Kau bukan pembantuku, aku bisa menenteng barangku sendiri. Amos, aku lagi foto buat IG. Bisa tolong minggir dari frameku? Ayo, aku ingin seluruh dunia tahu kau milikku. Amos, ayo kita menari. Aku sudah dapat semua yang ku... Minggirlah dariku, bajingan! Maaf, aku pikir tadi tikus yang lari di tanah. Tunggu. Cuma karena kau punya uang, kau pikir bisa menganggap kami sampah? Bukan itu maksudnya. Amos, aku nggak percaya kau melakukan ini untukku. Pasti sangat sakit. Aku melakukannya karena ini pekerjaanku. Kau melindungiku dengan tangan kosong. Kau mentato namaku di dadamu. Tapi, yang paling penting dari semua itu adalah lelang itu. Kau meninggalkan Kelly untuk menyelamatkanku. Sebelumnya kau pengawal Kelly, tapi kau selalu memperlakukanku lebih baik. Kenapa? Katakan aku cinta kau. Kenapa aku nggak bisa mengucapkan 3 kata itu dengan lantang? Ada sesuatu yang menahanku. Beritahu aku kenapa. Aku akan memberimu apapun yang kau mau. Kau keras juga. Apa yang kau lakukan? Sudah larut malam. Aku harus pergi. Dasar pengecut. Bahkan gak mau tidur denganku. Kau pikir kau siapa? Kau hanya mainanku saja. Dan ketika aku menjadi Nyonya Winston, kau bahkan gak akan bisa menyentuhku. Maksudku, kau bisa merasakan sakit kan? Bagaimana kau bisa bahayakan dirimu seperti itu? Kalau kau terluka, aku juga terluka. Aku melakukannya hanya untuk melindungimu. Jangan menangis. Aku akan lebih hati-hati lain kali. Sini, biar aku... Enggak. Aku akan merawatmu. Sampai kau pulih, aku akan lakukan segalanya untukmu.
Ini cuma lenganku saja. Aku tidak peduli. Sampai kau sembuh, aku akan menjagamu. Itu perintah. Sial, aku mencintai Cecilia kan? Lalu kenapa aku gak bisa mengatakannya dengan lantang? Dan kenapa aku terus memikirkan Kelly? Iya, Pak. Garrett, siapkan pesta topeng dengan nama keluarga Winston. Malam ini, aku akan mengungkap identitas asliku pada Cecilia dan menyatakan cintaku. Dapatkan perhiasan terbaik dari desainer-desainer top, sebuah pulau pribadi di Pasifik, dan bintang yang dinamai Nona Cecilia. Suruh NASA mengibarkan bendera di langit dengan namanya. Aku ingin semua orang yang memandang ke langit malam melihat namanya seperti yang aku lihat. Ini akan menelan biaya miliaran. Anda pewaris Winston. Kenapa Anda melakukan semua ini untuknya? Ya ampun, kau baik-baik saja. Kelly, kau di mana? Aku sudah bilang bawakan aku kartu pelajarku. Aku akan segera kembali. Mana gadis yang mengantarku? Dia pergi setelah mengantarmu. Dia meninggalkan ini. Cecilia Stewart? Apa dia benar-benar sepadan dengan semua ini? Tentu saja, dia gadis terbaik di dunia. Dia menyelamatkan hidupku. Kehormatan bagiku untuk menikahinya. Lihat ini, Mawar Juliet, Sampen Louis ke-14, dan ini semua pasti untukmu, calon Nyonya Winston. Tepat sekali. Aku nggak bisa membayangkan siapa yang lebih pantas. Cincin keluarga sesuai permintaan Anda, Tuan. Cecilia, setelah malam ini, lambang ini akan menjadi milikmu. Berhenti di situ. Kakek, Lihat dirimu. Membuang-buang miliaran untuk apa? Bertingkah seperti orang bodoh dan dimainkan seperti boneka. Apa kau ingat siapa dirimu? kakek, aku tahu kakek nggak akan setuju. Tapi kalau saja kakek mau mengenalnya, kakek akan lihat dia orang yang baik. Orang baik? Biar kutunjukkan siapa dia sebenarnya. Memikirkanmu bakal menjadi Nyonya Winston. Itu membuatku tertekan. Tertekan? Bukan, tapi bersemangat. Bayangkan saja lain kali kita bercinta. Kau akan bercinta dengan Nyonya Aaron Winston. Apa kau nggak takut pengawal pribadimu yang menyeramkan itu akan patah hati saat tahu kau menikah dengan keluarga Winston? Aku nggak peduli. Karena Kelly nggak menyukainya. Dia bahkan nggak cukup bagus untuk jadi mainanku. Dia terobsesi padaku. Menyedihkan sekali. Aku merebut ayahnya. Aku menghancurkan reputasinya. Semua yang dia sayangi akan kuambil. Termasuk pengawal pribadinya. Kau begitu jahat. Aku suka itu. Dan wajah sedih Kelly itu. Membayangkannya saja sudah membuatku tertawa keras. Oh, dan ibunya. Dia selalu berusaha merebut sorotan ibuku. Jadi, aku mengganti obat jantungnya dengan hormon. Dan di sanalah dia mengambil tempat yang pantas, yaitu 2 meter di bawah tanah. Hari ketika aku membunuhnya, wajah Kelly tidak akan kulupakan seumur hidupku.
Kau begitu jahat. Itu membuatku terangsang, sayang. Lihat. Kau mau membiarkan wanita jalang itu masuk ke keluarga Winston. Siapa di sana? Aku sama sekali nggak peduli kalau Kelly nggak suka dia. Dia bahkan nggak cukup baik untuk jadi mainanku. Dia terobsesi padaku. Menyedihkan. Menyiksanya. Ketika dia dan ibunya datang, mereka membuat ibuku sakit sampai mati. Dia datang dan mengambil semua mainanku, pakaianku, seluruh hidupku. Mereka tidak beri kesempatan padaku untuk belajar, hanya supaya dia bisa bersinar. Itu nggak mungkin benar. Kau yang mencuri segalanya darinya. Orang buta dan seekor ular. Pasangan yang cocok. Kuharap kalian berdua bahagia bersama. Wanita yang kukira ku cintai punya hati sekeras batu. Cecilia benar-benar jahat. Dan Kellyku, orang yang penderitaannya selalu kuabaikan, adalah korban sebenarnya. Apa yang mengubah Cecilia jadi monster ini? Mungkin gadis baik yang menyelamatkanku itu gak pernah nyata. Ya Tuhan, kau nggak apa-apa? Menyingkir dariku, dasar sampah! Tunggu. Mungkin garis itu. Mungkin garis yang menyelamatkanku. Bukanlah Cecilia. Selama ini. Mungkin itu. Garrett. Carikan rekaman pengawasan di luar klinik Saint Mary 10 tahun yang lalu. Cari tahu siapa gadis yang menyelamatkanku, apapun caranya. Bos, kami menemukan rekamannya. Tolong, jangan Kelly. Selama ini aku mencari orang yang salah. Dan orang yang seharusnya aku cintai. Malah kuabaikan dan bahkan kusiksa. Dan, bos, kami juga menemukan ini saat mencari rekaman itu. Apa itu? Catatan medis Nona Kelly Stewart. Bos, sebaiknya Anda siapkan diri. Pasien Kelly Stewart didiagnosis depresi, kecenderungan menyakiti diri dan bunuh diri yang sangat kuat. Kelly umur 6 tahun. Setelah bertengkar dengan saudara tirinya, pasien ditinggalkan oleh ayahnya di daerah terpencil. Saya menemukan dia mengalami luka parah yang tampaknya disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Ibu. Kelly, umur 11 tahun. Pasien mengalami trauma berat setelah menyaksikan ibunya mengalami serangan jantung. Menunjukkan sikap menarik diri dan penghindaran terhadap ayah dan saudarinya. Diduga telah memicu PTSD yang sangat akut. Kelly, umur 18 tahun, menghadiri pesta prom SMA-nya karena saudari tirinya Cecilia tidak suka dengan gaun putihnya. Dia dilumuri cat di depan semua orang. Maaf Kelly, kita semua tahu kau sayang ibumu, tapi bosku juga sayang sama Cecilia.
Dia sangat menderita. Nomor yang Anda tuju sedang Kelly, tidak aktif. kumohon. Aku akan balas Silakan semua yang menghubungi menyakitimu. kembali nanti. Aku janji. Bos, Siapkan proposal. Kirim undangannya atas namaku. Aku ingin seluruh dunia tahu. Cecilia Stewart akan menikah dengan keluarga Winston. bos. Setelah semua yang terjadi, apa kau masih ingin menikahinya? Lagi pula, kakekmu nggak akan setuju dengan ini. Jika kau ingin menghancurkan seseorang, kau harus membuatnya gila terlebih dulu. Beritahu kakekku, aku akan jelaskan semuanya. Baik, bos. Aku juga akan menyelesaikan masalah dengan Kelly. Ini memang gila. Pantas saja Tuan Winston tidak muncul di pesta topeng itu. Dia ingin melewatkan pengakuan dan ingin langsung kelamat. Cecilia, bagus sekali. Kita akhirnya masuk ke kalangan elit. Pastikan kau bersikap baik di depan Tuan Winston. Jangan kau mengacaukan ini. Tenang saja, Ayah. Aaron Winston akan melakukan apa saja untukku. Dia tergila-gila. Tentu saja dia begitu. Kenapa lagi dia menawar setiap perhiasan di lelang perhiasan untukmu? Dan memberimu hadiah-hadiah mahal di konser. Para hadirin yang terhormat, selamat datang di acara lamaran spesial oleh pewaris perkebunan Cleveland, Aaron Winston, untuk Nona Cecilia Stewart. Keluarga Stewart hanyalah sekumpulan penjilat sosial. Dan Cecilia adalah anak haram. Bagaimana dia bisa seberuntung itu ya? Sekarang, sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Tuan Aaron Winston. Bukankah itu pengawal gadis Stewart yang bernama Amos? Pengawalnya adalah pewaris keluarga Winston. Hah? Ya ampun. Amos Aaron. Amos adalah Aaron Winston, sang pewaris. Ini membuktikan betapa dia mencintaimu. Dia merendahkan dirinya untuk jadi pengawalmu agar dia bisa tetap di sisimu dan melindungimu, sayang. Oh, Amos tersayang. Seharusnya aku tahu bukan pengawal biasa yang bisa membawa diri sepertimu. Selamat datang, semuanya. Seperti yang kalian tahu, aku telah memperhatikan dengan seksama Nona Cecilia Stewart belakangan ini. Dan alasan sebenarnya aku melakukan ini. Untuk melamarkan Cecilia kepada seseorang yang sangat dekat denganku. Seperti keluargaku sendiri. Mantan sopirku. Amos, supirmu? Apa maksudmu? Amos, supirmu? Apa maksudmu? Pria ini menyelamatkanku dari kecelakaan mobil. Dan dia jadi lumpuh. Aku berjanji pada diriku sendiri akan mencarikan istri yang baik. Dan membantunya untuk mendapatkan anak. Apa ini istri yang selalu kau janjikan akan kau carikan untukku? Aku suka dia. Aku sangat menyukainya. Tidak, Amos, ini pasti lelucon kan? Kau mencintaiku, kau akan melakukan apa saja Oh, untukku. tenanglah Cecilia. Tuan Winston menggunakan ini untuk membayar hutangnya. Amos, Aaron, ini pastinya semacam kesalahpahaman. Sopirku sudah seperti keluargaku sendiri. Meskipun kau hanya anak haram, jika kau setuju dengan pernikahan ini, keluarga Winston akan menjalin hubungan bisnis jangka panjang dengan keluarga Stewart. Ayah, kau nggak akan setuju dengan ini kan? Aku putri kesayanganmu. Aku tidak mau menikahi seorang supir. Aku tidak bisa. Menikah dengan sopir Winston adalah berkahmu. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Winston. Sekali lagi terima kasih Tuan Winston. Kami akan memastikan mereka mulai membangun rumah tangga mereka malam ini. Ayo, mulai membuat bayi. Amos, kau nggak bisa begini. Kau jadi pengawal pribadi Kelly cuma untuk dekati aku. Kau nggak bisa memasakku menikah dengan supir. Ini pasti lelucon kan? Tidak, aku mungkin tertipu oleh sandiwaramu. Tapi hatiku selalu ada untuk Kelly. Kelly? Kau nggak mungkin serius. Kau memberiku kalung ibunya yang paling berharga. Kau menyakitinya, menghukumnya berkali-kali. Dia nggak akan pernah menerimamu kembali. Dia nggak akan pernah menerimaku kembali. Tapi dia sangat mencintaiku. Dia pasti. Hadapi kenyataan. Dia akan menikah dengan Will Clevin. Dia nggak akan pernah memaafkan. Diam! Aku akan menebus kesalahanku padanya. Langkah pertama adalah keluargamu.
Ini bukan kesepakatan kerjasama. Dan ini adalah transfer saham. Amos, apa yang kau rencanakan? Dasar bodoh. Kau bahkan gak membacanya sebelum menandatanganinya. Satpam, usir mereka. Luar biasa, bayi. Aku suka bayi. Aku nggak akan jadi perjaka lagi. Enggak, Cecilia, enggak. Dan Cecilia, aku lebih suka dia dihamili oleh sopir. Enggak. Dia nggak akan pernah memaafkanmu. Dia akan menikah dengan si cacat itu hari ini. Dia saja. Yang gak akan pernah menikah dengan orang lain. Ayo, bawa mobilku. Mohon semua hadirin berdiri dan menyambut pengantin wanita kita. Dulu aku selalu membayangkan pengantin priaku akan selalu Amos. Tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang kualami karenanya, semua akan selalu sepadan untuk momen ini. Tapi sekarang, aku tahu pria yang tepat berdiri dalam cahaya, siap menyambutku dengan sukacita. Wow, kau pasti gadis steward ya, yang dikirim untuk menikah menggantikan kakakmu. Kamu Kelly kan? Iya, aku akan lakukan kewajibanku sebagai istri dan mengurus. Oh, Will. Putraku namanya Will. Anggap saja rumah sendiri. Pelayan juga akan bawakan barang-barangmu. Terima kasih, Anda jauh lebih baik dari yang aku bayangkan. Iya, aku tahu banyak tentangmu. Aku tahu kau sudah melalui banyak hal. Sekarang saatnya bertemu dengan Will. Kau siap? Hai, aku Kelly Stewart atau Cleveland, istrimu. Ya, aku tahu siapa kau. Kelly Stewart. Kelly Stewart, si matre. Aku nggak mengambil uang apapun dari keluargamu. Aku yakin kita pernah dikenalkan sebelumnya. Aku berharap kita bisa akur. Ya, jelas sekali nggak ada yang memperkenalkanmu padaku dengan benar. Atau kau nggak memperhatikan. Tapi aku lumpuh dari pinggang ke bawah. Aku nggak bisa merasakan apa-apa di bawah sana. Jadi, aku nggak akan bisa berhubungan intim denganmu. Tidak apa-apa, aku hanya istrimu secara hukum dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk merawatmu. Ayolah, Kelly Stewart, semua orang tahu kau gila harta. Tapi kau berharap aku percaya kau akan di sini untuk seorang cacat? Hah? Kenapa nggak pergi saja sekarang? Ya Tuhan, biar aku bantu. Jangan berhenti, itu nggak pantas. Kau tahu apa yang kau sentuh? Gak apa-apa, kau sendiri yang bilang kau gak merasakan Aku bilang apa-apa. berhenti. Ya Tuhan, aku gak bermaksud untuk... Apa kau nggak punya malu? Maksudku, Tuan Cleveland. Tentu saja aku bereaksi. Aku laki-laki berdarah merah. Tunggu. Aku bereaksi. Iya. Kau bisa berdiri. Will bisa berdiri. Dia berdiri. coba saya lihat. Ini hampir keajaiban. Maksud saya, aktivitas saraf Anda membaik dengan luar biasa. Saya sarankan istirahat beberapa hari lagi, dan Anda siap untuk mulai rehabilitasi. Kelly, terima kasih banyak. Kau benar-benar malaikat keluarga Cleveland. Kau telah membawa banyak keberuntungan untuk kami di sini. Terima kasih. Kupikir ini berkat usaha Will sendiri. Aku tidak melakukan apa-apa. Kurasa yang penting sekarang adalah membiarkan Will beristirahat. Oh, tidak. Aku harus berterima kasih dengan layak. Oh, terima kasih, tapi aku benar-benar gak membutuhkan Jangan ini. bilang begitu. Kau nggak boleh menolaknya. Seharusnya aku memberikannya padamu sejak pertama kali kita ketemu. Aku hanya ingin kalian hidup bahagia bersama, ya? Apakah Anda, Will Cleveland, bersedia menerima Kelly Stewart sebagai istri sah Anda? Dalam kaya maupun miskin? Dalam sakit maupun sehat? Ya, saya bersedia. Dan apakah Anda, Kelly Stewart, bersedia menerima Will Cleveland sebagai suami Anda? Dia tidak bersedia. Aaron Winston, apa yang dia lakukan?
Dia tidak. Apa dia datang untuk menggagalkan pernikahan ini? Amos, kenapa dia ada di sini? Kelly, jangan menikah dengannya. Kau tidak bisa. Tuan Winston, Anda tidak diundang. Kurasa lebih baik jika Anda bersama Cecilia, kesayangan Anda Kelly, itu. Cecilia bukan orangnya. Aku membuat kesalahan. Aku salah orang. Kau satu-satunya yang aku cintai. Selalu. Hentikan, jangan sentuh aku. Oh, Jangan ganggu istriku! kau ingat 10 tahun lalu, saat kau menyelamatkan tunawisma itu. Itu aku. Tapi kau menjatuhkan kartu pelajar Cecilia. Jadi aku mengiranya itu kau. Itu kau. Ya, tapi aku nggak kenal Cecilia. Aku melakukan banyak hal buruk kepadamu. Maafkanlah aku untuk semua penderitaanmu selama bertahun-tahun. Tapi sekarang aku tahu kebenarannya. Maukah kau memaafkanku? Jadi kau pikir hanya karena kau salah mengenaliku, itu bisa menembus semua yang kualami dan semua yang kau lakukan padaku? Tidak, aku mencintaimu. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Beri aku kesempatan, aku mohon. Jangan berlagak jadi korban. Perlu kuingatkan kau tentang semua yang telah kau lakukan. Aku memang melakukan banyak kesalahan. Demi dia, kau pura-pura nggak tahu dan membiarkanku dilecehkan dan hampir diperkosa. Kau melindungi dia saat lampu gantung itu jatuh dan membiarkanku berdarah di bawah pecahan kaca itu. Kau mencambukku 100 kali karena tidak sengaja memukulnya sekali. Kau tahu aku mencintaimu, tapi kau mengukir nama dia di dadamu. Kau mempermalukanku di depan semua orang. Dan sekarang saat aku akhirnya bisa move on, kau berdiri di sini dan bilang kalau kau mencintaiku. Aku juga manusia, Amos. Aku juga berdarah. Hatiku juga bisa hancur. Maafkan aku. Aku akan menebusnya padamu. Dengan apapun yang kumiliki. Uang, kekuasaan, apapun yang kau mau. Bahkan balas dendam pada siapapun yang kau inginkan. Aku akan membayarmu dengan darah dan air mata. Asalkan kau tetap bersamaku. Sudah cukup. Ini pernikahanku. Apapun yang kau janjikan pada Kelly akan kulakukan sendiri. Will benar. Kau nggak diundang di sini. Tolong pergilah. Kau cuma orang lumpuh yang baru belajar berdiri. Kau pikir kau bisa merebutnya dariku? Lepas aku cacat atau tidak, Kelly bukan materi. Dia bebas memilih pasangan yang dia mau. Dan aku suaminya. Dan kau bukan siapa-siapa. Benar sekali. Kelly sekarang bagian dari keluarga Cleveland dan bahkan Winston pun tidak bisa mengambilnya dari kamu. Keluarga Winston, ini sudah keterlaluan sekali. Tuhan tidak akan mengizinkan hal seperti ini. Kau pikir aku tidak akan membunuhmu hanya karena ini gereja? Langkahi dulu mayatku. Oh Kelly, aku tahu kau hanya menikahinya karena uang. Kau beri kau semua yang aku miliki. Semua yang dia punya, andai saja kisah cinta orang kaya bisa memberi makan orang miskin. Kelly, aku mohon, ikutlah denganku. Akan kubuktikan cintaku padamu. Lanjutkan upacaranya. Kita lihat saja nanti. Kalau kau tidak ikut denganku, tidak ada yang akan keluar hidup-hidup dari sini. Kau gila. Ini misi bunuh diri. Kita bisa bersama dalam keadaan hidup. Mati bersama bukanlah ide yang buruk. Kau pikir kami akan takut dengan trikmu itu? Coba saja. Lihat saja sendiri. Palsu atau asli? Kelly, aku tahu kau sudah dibutakan oleh surat perintah palsu mereka. Aku beri kau waktu 1 menit. Kau ikut denganku atau tidak? Apa hatimu sepadan dengan nyawa mereka Kami tidak akan semua? pergi kemanapun denganmu. Ini pernikahan kami. Aku belum siap untuk pergi ke surga sekarang. Mungkin sekalian bertiga bisa membicarakannya, mencapai kesepakatan sebelum meminta jasaku sebagai penghulu. Jangan takut, Kelly. Meski ini saat-saat terakhir kita hidup, setidaknya aku di sampingmu. Aku ikut denganmu. Gadis cerdas. Kelly, kau nggak perlu melakukan ini. Terima kasih. Karena menawarkan diri untuk tetap di sampingku. Belum pernah ada yang begitu padaku. Dan aku ingin tahu alasannya. Tapi, aku harus menghadapi monster yang telah kuciptakan. Jangan menyerah, Kelly. Aku akan mengeluarkanmu dari masalah ini. Aku melakukan ini karena kau menyandera semua orang yang tidak bersalah ini. Bukan karena keinginanku. Aku membencimu. Semua yang kulakukan adalah untukmu. Ikutlah denganku. Kau akan lihat. Kau akan mengerti. Emas, permata.
Kau tidak perlu lagi menjual dirimu pada pria seperti Will Claflin. Aku masih ingat kau melakukan hal yang sama untuk Cecilia, memamerkan lelang perhiasan padanya. Aku sudah memperbaikinya untukmu. Kau bisa memperbaiki kalung itu, tapi kau tidak bisa memperbaiki masa lalu. Ini resep lama nenekku. Aku dapat dari buku resepnya, khusus untukmu. Ayolah, coba sedikit saja. Kacang. Amos, semua masakan yang kau buat masih untuk Cecilia. Aku alergi kacang. Apa kau bahkan ingat itu? Kelly, maafkan aku. Lebih baik kau pikirkan siapa yang benar-benar kau pedulikan. Jangan mulai bersikap baik padaku hanya untuk akhirnya memohon seperti anjing saat Cecilia kabur dengan orang lain. Jangan menjauh dariku. Aku mencintaimu. Akan kubuktikan padamu. Bawa dia masuk. Kakak, aku sangat menyesal. Aku seharusnya nggak pernah menyakitimu. Kumohon bisakah kau memaafkanku? Aku sudah memberikannya pada pria tua yang cacat. Dan ayahmu hanya menggunakanmu sebagai kambing hitam. Aku memastikan dia kehilangan segalanya. Apa yang kau lakukan? Bukankah Cecilia harta berhargamu? Lakukan sesukamu. Siapapun yang menyakitimu, aku gak akan membiarkan mereka lolos. Orang yang paling menyakitiku, yang paling membuatku jijik, itu kau, Amos. Kau mencekikku. Mungkin akulah yang pantas untuk dihukum. Apapun yang kulakukan padamu, kau membalasnya 100 kali lipat. Botol ini dari pecahan kaca yang melukaimu di lelang perhiasan itu. Amos, kau gila. Kalau menjadi gila, berarti kau mungkin memaafkanku. Biarkan aku menjadi gila. Hentikan. Kau pikir kalau kau mati, keluarga Winston akan membiarkanku hidup? Atau ungkapan cintamu ini cuma menyeretku ke neraka bersamamu? Hukum aku. Kau pikir aku nggak akan melakukannya? Lakukan saja! Kenapa kau keras kepala sekali? Selalu menyakiti diri sendiri seperti ini. Kelly, aku melakukan ini semua untukmu. Aku harus 10.000 cambukan lagi. Akankah kau memaafkanku? Kau tahu, aku sudah membayangkan berkali-kali hari di mana kau akan bilang kau menyesali semuanya. Tapi melihatmu seperti ini sekarang, aku gak merasakan apapun. Dan itu membuktikan kalau aku gak mencintaimu lagi. Aku tak percaya kau nggak merasakan apa-apa untukku. Pasti ada yang aku lewatkan. Sesuatu yang menunjukkan padamu bahwa aku layak mendapatkan cintamu. Apa itu? Aku akan lakukan apa saja. Kenapa kau butuh permintaan maafku? Tidak bisakah kau terima bahwa itu masa lalu? Sudah aku bilang, aku mencintaimu. Bagaimana kau bisa bilang begitu dengan nama kakakku yang ditato di dadamu? Sekarang sudah hilang, seolah nggak pernah terjadi. Tapi itu terjadi. Kau nggak bisa membuatku lupa masa lalu. Nggak ada jumlah daging yang bisa menghapusnya. Aku salah waktu itu. Aku akan mengukir namamu, dimanapun di tubuhku, dimanapun kau mau. Katakan saja. Amos, lihat dirimu. Yang kau rasakan untukku bukan cinta, itu rasa bersalah, itu penyesalan. Aku nggak mencintaimu dan nggak akan pernah. Kau yakin nggak akan pernah berubah pikiran? Nggak akan. Kau nggak berarti apa-apa bagiku. Kau bukan siapa-siapa. Terserah kau. Garrett, lakukan! Aku tahu kau nggak bisa membiarkanku mati. Aku nggak sepenuhnya tidak berarti bagimu. Ini buktinya. Berhenti melakukan hal seperti ini. Itu hanya membuatku semakin iba padamu. Aku sudah merencanakan pernikahan kita. Kau akan menjadi pengantin paling bahagia yang pernah ada. Sudah kubilang aku nggak mau menikah. Kelly, apa kabar sayang? Kangen gak sama aku? Grace, ngapain kau di sini? Oh, Amos bilang, bukan. Aaron bilang kalian berdua akan menikah.
Dia ingin aku jadi pendamping pengantinmu. Kenapa kau libatkan Grace dalam hal ini? Dia nggak ada hubungannya dengan kita. Bagaimana bisa kau menikah tanpa restu sahabatmu sendiri? Kita gak bakal menikah. Lepaskan dia. Gak ada pernikahan. Kau gila. Gak jadi nikah? Sayang sekali. Berarti kita tidak butuh pendamping pengantin lagi. Kalau kau mau dia disingkirkan. Garrett! Aku bersumpah kalau kau berani sentuh sehelai rambutnya, maka kau akan menyesal seumur hidup. Kelly, aku cinta padamu. Akan kubuktikan kepadamu. Cantik. Lihatlah. Nasib buruk untuk dilihat. Kelly, setelah semua yang terjadi, akhirnya kita di sini. Will datang. Dia nggak akan membiarkanmu melakukan ini. Jika kau nggak mengizinkanku, ingat, Grace ada di altar. Keselamatannya tergantung pada kepatuhanmu. Aku mau dibawa kemana? Hei, aku ini dokter, lepaskan! Kelly, kalau kau menikah dengannya, apakah itu berarti aku nggak perlu jadi pembantu si cacat tua itu lagi? Tolong aku! Apa yang kau lakukan padanya? Maaf, Tuan. Saya nggak tahu bagaimana dia bisa kabur. Apa yang dia lakukan di sini? Dia menghancurkan Apa yang semuanya. kau lakukan di sini? Kau mencintaiku. Kenapa kau melakukan ini padaku? Tidak! Menyedihkan. Jadi saat kau mencintainya, kau sengaja menyakitiku. Dan sekarang kau mencintaiku, kau melakukan hal yang sama padanya. Dan kau menyebutnya cinta? Dia menggali kuburan sendiri. Aku hanya memberinya skop. Memangnya kau bisa tidur dengan nyenyak? Mudah saja. Dengan kau di sisiku. Itu mudah. Dengan kau di sisiku. Ah, menjijikan. Jaga istriku. Pastikan dia sampai ke pernikahan tanpa ragu-ragu. Dia mengerti, Pak. Tolong aku mohon. Aku tahu yang kulakukan itu salah. Aku mohon, tolong aku. Pria itu menakutkan, bukan? Dia memperlakukan Cecilia dengan baik saat dia mencintainya, tapi sekarang dia membuatnya gila. Lelaki macam apa yang melakukan itu pada wanita? Iya, itulah kenapa aku nggak mau menikah dengannya. Tapi kalau kau membiarkanku keluar, akan kubayar berapapun. Membiarkanmu pergi? Kau masih snipe itu. Persis seperti ibumu yang tidak berguna. Ayah, Sungguh disayangkan. Kau nggak bisa menghabiskan selamanya dengan jalang Cecilia itu. Kalian berdua jauh lebih cocok. Dulu aku buta. Tapi sekarang aku bisa melihat yang paling penting hanya Kellyku. Sekarang berdiri di posisimu, pengiring pengantin. Ketika dia tiba, kita mulai upacaranya. ayah, apa yang kau lakukan di sini? Tidak mungkin aku melewatkan hari pernikahanmu, bukan begitu kan sayang? Apalagi kau adalah alasan aku kehilangan segalanya. Kau cukup berharga sekarang. Will dan Amos akan membayar berapapun untukmu. Ini setidaknya yang bisa kau lakukan untukku. Tidak akan. Aku tidak akan pernah membantumu dalam hal apapun. Berhenti memberontak. Kau milikku sekarang. Patuhlah buat Will dan Amos membayar tebusan, atau kita akan mati bersama sekarang. Tidak. Kau kehilangan segalanya karena kau pantas mendapatkannya. Kau membunuh ibuku dan aku tidak berhutang apapun padamu. Kuharap kalian berdua tidak main-main. Hal-hal konyol. Setiap menit dia terlambat, kau akan membayar 100 kali lipat. Jangan panik, dia pasti datang, tenang aja. Baik. Terima kasih. Tuan, telah terjadi kecelakaan. Mobil Nona Kelly. Mereka bilang cukup parah. Apa? Di mana dia? Mereka bilang situasinya kacau. Mereka nggak tahu apakah dia masih hidup. Siapkan mobil, sekarang! Siap, Tuan. Saya tidak izinkan Anda lewat. Istriku di dalam sana, Pak. Kalau sampai terjadi apa-apa, akan kukubur kau bersamanya. Tidak ada yang selamat. Terlalu berbahaya. Saya tidak izinkan Anda lewat. Beraninya kau menghalangi jalannya. Kau tidak tahu dia ini Aaron Winston, pewaris Winston. Turut berduka cita, Tuan. Para medis baru saja di sini. Ada 2 jenazah. Tapi hampir tidak bisa dikenali. Tidak. Kelly! Tidak. Kelly. Kau puas sekarang?
Pembunuh! Ini semua salahmu. Nona, ikut saya. Kau gak mencintainya. Kau membunuhnya. Kelly! Grace, Sialan, kukira kau sudah mati. Kita sebaiknya bicara tentang semuanya sambil minum. Ayo. Baiklah, sekarang ceritakan. Apa yang sebenarnya terjadi? ayahku benar-benar gila. Dia menculikku dan menahanku untuk tebusan supaya Will dan Amos mau membayar uang tebusan dan aku menabrakkan mobilnya. Menarik. Ya ampun. Aku Will Cleveland. Kepada orang-orang di mobil, aku Will Cleveland. Will Cleveland, kau cepat juga. Ada serangkaian blokade di sepanjang jalan di depan. Lepaskan Kelly, aku akan beri apapun yang kau mau. Atau kau akan menghadapi kemarahan seluruh keluarga Cleveland. Hentikan mobilnya, kau akan melukainya. Sempurna. Aku akan menabraknya. Aku akan melumpuhkannya lagi. Dan kemudian meminta uang dari keluarga Cleveland untuk kalian berdua. Tidak, kumohon. Kelly! Kelly! Lihatlah dirimu. Kau baik-baik saja? Kau tidak apa-apa? Ya, syukurlah aku baik-baik saja. Ayahku sudah meninggal. Dia tidak pernah baik padaku, tidak seperti seorang ayah. Kita akan mulai keluarga kita sendiri. Ya, Ya. keluarga kita sendiri. Kau punya korek api? Lalu Amos? Ya, selama Amos mengira aku sudah mati, dia akhirnya akan berhenti memburu kita. Tapi selama kau masih hidup, Amos akan mengetahuinya cepat atau lambat. Keluarga Winston punya mata-mata. Kalau begitu kita akhiri ini sekali untuk selamanya. Caranya? Untuk saat ini, kita tetap di sini. Setelah keadaan mereda, kita tinggalkan negara ini. Dia sudah menyiapkan tim pencari. Aku kehilangan banyak anak buahku. Dia gila, dia akan lakukan apa saja untuk Kau menemukanku. tenang saja, ya. Setidaknya kita bebas. Grace juga. Begitu kita melewati blok itu, kita aman. Anak buahku menunggu di dermaga. Kelly, Pergi! Kelly, berhenti. Kelly, kau masih hidup. Kau masih hidup. Kelly, kau masih hidup. Kau masih hidup. Ya, aku masih hidup. Aku palsukan kematianku untuk menjauh darimu, Amos. Dan aku akan lakukan lagi jika itu membuatmu akhirnya percaya aku mati. Tidak, aku tidak percaya padamu. Kau sangat mencintaiku. Pasti ini salahnya. Dia membuatmu membenciku. Kelly, aku akan membunuhnya. Apa kau mau kembali padaku? Kalau kau membunuhnya, aku akan bunuh diriku. Kalau kau mati, dia juga nggak akan hidup. Sempurna. Lebih baik kami mati daripada hidup dalam kurunganmu. Amos, kau tidak memiliki hatinya. Lihat dirimu. Sok pahlawan. Kau pikir kau satu-satunya yang rela mati untuk Kelly? Garrett, pistolku. Mari kita selesaikan ini dengan cara jantan. Roulette Rusia. Siapa yang menang akan mendapatkan... Sekarang abad 21. Amos, pria sejati menghormati hak wanita untuk memilih. Dan dia gak memilihmu. Dia bukan hadiah yang bisa kau pertaruhkan. Mungkin kau benar, Will. Lihat dia. Dia masih punya perasaan untukku. Dan bukan cuma untukmu. Jangan dengarkan dia, Will. Aku cuma nggak tahan melihat siapapun mati. Apalagi setelah ibu. Giliranmu pahlawan. Atau jadi pria sejati. Cuma kata lain untuk pengecut. Tidak, Will. Kumohon. Jangan khawatir, Kelly. Aku tidak bisa hidup tanpamu.
Kau tahu itu. Tapi kau masih punya pilihan. Kalau kau mati, kau ingin aku memilih Tentu dia? saja tidak. Tapi kau punya hak untuk memilih. Kalau aku mati, pergi ke Susan, kau akan mewarisi semuanya. Giliranmu. Cukup dengan permainan maco bodoh ini. Kalau kalian mau memainkannya, aku juga ikut. Tidak! Tidak! Sudah selesai. Pistolnya sudah meletus, artinya permainan sudah berakhir. Amos, mulai sekarang anggap aku sudah mati. Tidak. Tidak. Itu tidak dihitung. Itu tidak masuk hitungan. Empat kata, 5 kamar kosong. Satu pilihan. Katakan, aku ingin tinggal atau aku ingin pergi. Setelah setiap kata, aku akan menembakkan pistolnya. Dia menggunakan nyawanya untuk menjebakku. Kalau aku nggak memberinya jawaban yang dia inginkan, maka dia akan mati. Katakan! Jangan buat aku membencimu. Membenciku lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu artinya kau masih punya perasaan untukku. Aku ingin untuk pergi. Ayo. Kelly, kau benar-benar kejam. Kelly, sudah berakhir. Sudah berakhir. Kenapa dia selalu dapat segalanya dan malah menyanyiakannya? Cinta, perlindungan, segalanya. Dan aku sekeras apapun aku berusaha, aku tetap nggak dapat apa-apa. Ini tidak adil. Mati kau Tidak. jalan, Will! Tolong seseorang, tolong. Kelly. Apa kau mencintaiku? Ya Will, aku mencintaimu selalu begitu dan akan selalu begitu. Kau akan baik-baik saja, tidak apa-apa. Tidak. Aku pernah mencintaimu. Dan mungkin kau juga mencintaiku. Tapi kita nggak pernah benar-benar jadi milik satu sama lain. Mungkin ini takdir. Tapi aku bahagia sekarang dan kuharap kau ada di tempat yang baik. Ayo, kita harus ke pesta perpisahan, Grace.